Hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin resolusi keuangan aku. Oh ya, sebelumnya aku mau ucapin selamat tahun baru, karena sebentar lagi kita bakal memasuki tahun 2023 dan meninggalkan tahun 2022 ini. Aku udah lama ya nggak bikin video tentang budgeting. Aku vakum sekitar 8 bulan karena proses aku lagi hamil anak keempat, jadinya aku agak mager gitu untuk bikin video, apalagi di trimester pertama. Waktu itu aku tuh malas banget buat apa-apa, sampai budgeting keuangan aku tuh keteteran, bener-bener kacau balau. Tapi aku mau memulainya lagi di tahun yang baru. Semoga aja aku bisa konsisten untuk buat video tentang budgeting, tentang apa aja yang bisa aku share ke teman-teman semua. Nah, untuk di halaman pertamanya di sini aku buat cover tahun baru, yaitu di tahun 2023. Kalau untuk desainnya sendiri aku nggak bikin yang terlalu gimana ya, karena aku juga nggak jago desain, jadi aku bikin seapa adanya aja. Oh ya, aku mau jelasin sedikit tentang resolusi keuangan. Siapa tahu dari teman-teman masih ada yang belum tahu apa itu resolusi keuangan. Resolusi keuangan itu sendiri adalah sebuah perencanaan yang kita buat sebagai target capaian dalam mengelola finansial. Caranya, kita bisa buat daftar tujuan keuangan yang mau kita capai di awal tahun. Mau itu tujuan yang besar atau yang kecil, atau tujuan yang lebih spesifik. Apapun itu yang mau kita capai, kita catat di tempat yang bisa kita lihat setiap hari. Nah, jadikan itu sebagai motivasi. Setelah itu, baru kita bisa membuat anggaran untuk mewujudkannya. Nah, kesalahan aku di budgeting tahun 2022 ini, aku tuh nggak punya target keuangan sama sekali. Aku cuman buat budgeting aja untuk aku lalui setiap bulannya. Padahal kita tuh perlu banget ya untuk bisa memotivasi diri kita untuk lebih pintar dalam mengatur keuangan kita sendiri. Oke, langsung aja. Untuk resolusi keuangan aku di tahun 2023 ini, aku buat yang pertama adalah aku mau mulai berinvestasi. Nah, jenis investasinya sendiri di sini aku mau dalam bentuk emas. Kemudian lanjut di resolusi keuangan aku yang kedua, aku mau mulai fokus untuk buat dana darurat sebesar 2 juta. Dana darurat ini sendiri aku buat untuk sesuatu yang sifatnya benar-benar mendesak dan darurat untuk dikeluarkan. Misalnya kayak kemarin di sekolah anak aku tiba-tiba adain kegiatan yang mengharuskan adanya dana tambahan, sedangkan aku nggak punya anggaran terpisah untuk itu. Nah, disitulah fungsi dana darurat. Pokoknya sifatnya benar-benar darurat, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi sama kita ke depannya. Di dalam jar dana darurat ini aku persiapkan dana 2 juta. Kenapa 2 juta? Karena aku baru mau mulai untuk menabung dengan jumlah yang kecil. Jadi dana darurat ini termasuk prioritas resolusi keuangan aku di tahun ini. Aku mau keuangan aku benar-benar sehat dan membaik. Semoga dengan perencanaan ini semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang aku inginkan. Lanjut, prioritas resolusi keuangan aku yang ketiga, di sini aku buat list untuk sinking fund. Sinking fund sendiri itu sebenarnya penting ya teman-teman. Nah, kesalahan aku di budgeting tahun 2022 itu aku sama sekali nggak menyiapkan dana untuk sinking fund. Padahal sinking fund ini juga termasuk list yang penting ya untuk resolusi keuangan kita, karena kita jadi tahu berapa uang yang bisa kita sisihkan untuk dana lebaran dan atau berkurban, kemudian tabungan emas, atau kita juga buat challenge seperti buat challenge 100 amplop. Pokoknya berapapun yang bisa kita sisipkan untuk sesuatu di luar dari budgeting anggaran kita. Aku mau cerita sedikit tentang sedikit kegagalan aku di budgeting tahun 2022, yaitu
aku nggak mempersiapkan semua anggaran yang di luar dari budgeting ya teman-teman. Padahal untuk membuat sinking fund sendiri itu perlu dan penting banget ya kalau menurut aku, karena kita kan buat anggaran setiap bulannya. Jadi kalau ada uang lebih dari sisa budgeting kita, harusnya bisa kita sisipkan untuk sesuatu yang sifatnya lebih ke depan lagi. Misalnya kita persiapkan untuk tabungan, dana darurat, atau dana untuk lebaran, atau biaya tidak terduga lainnya yang sebenarnya kita nggak tahu akan terjadi atau tidak. Jadi untuk jaga-jaga aja, dana sinking fund ini sebenarnya penting. Untuk itu kenapa dia menjadi prioritas aku juga di resolusi keuangan aku tahun 2023 nanti. Aku nggak mau mengulang kesalahan yang sama dengan terus boros dan hanya memikirkan uang dalam satu bulan itu habis untuk ya seperlunya aja dalam sebulan, tapi nggak memikirkan kedepannya aku butuh dana lain di luar dari budgeting kan ya. Kesalahan aku yang lainnya adalah aku terlalu boros di dalam hal makanan ya teman-teman. Biasanya kalau ada lebih dari sisa uang belanja, aku dan suami lebih suka untuk jajan di luar, padahal anggarannya itu nggak ada sama sekali, cuman karena ada lebihan dari sisa belanja yang lain-lain, akhirnya kepikiran untuk beli makanan. Kalau untuk pakaian atau apa segala macam aku nggak juga ya, tapi kalau untuk urusan perut itu rasanya susah sekali untuk ditahan ya teman-teman. Jadi ya akhirnya boncos lagi karena lebih memikirkan urusan perut. Nah aku nggak mau hal itu terjadi lagi di tahun yang akan datang. Aku maunya untuk bisa lebih menekan keinginan untuk boros dalam hal makanan. Bukan kita untuk pelit atau kayak gimana, tapi sekarang kan udah bukan lagi halnya kita untuk bisa leha-leha, untuk berfoya-foya, apalagi ada desas-desus kalau akan terjadinya resesi ya di tahun 2023 nanti. Meskipun kita nggak tahu itu beneran atau enggak, tapi kita perlu untuk mempersiapkan diri. Dan hal benar yang wajib untuk kita ubah adalah dengan cara uang lebih dipikir-pikir lagi untuk keluarnya, atau diperlukan aja baru bisa dikeluarin. Ya kalau sesekali untuk makan di luar nggak apa-apa kali ya. Tapi di sini aku mau fokus untuk nyimpen uang dan berinvestasi dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk sertifikat, beli tanah, atau ngumpulin uang dalam bentuk emas. Pokoknya apapun itu harus bisa memotivasi diri untuk bisa lebih menekan keinginan dan lebih memprioritaskan keperluan, supaya nantinya kita nggak perlu menyesal lagi, wah uang kita nggak cukup nih untuk beli ini, atau kita punya keinginan yang sebenarnya kita inginkan sejak lama, tapi karena nggak punya dana dan nggak punya anggarannya, akhirnya ya cuman bisa gigit jari aja. Selanjutnya aku juga mau buat resolusi keuangan untuk saving challenge. Jadi nanti mau aku buat tantangan menabung dalam nominal 2.000, 5.000, dan 20.000. Nah kalau ini untuk ini sendiri nggak sebegitu prioritasnya teman-teman, karena aku udah buat dana prioritas di atas. Jadi untuk saving challenge ini aku kayak untuk have fun aja. Kalau ada uang sisaan 2.000-an, 5.000-an, 20.000-an baru aku simpan, karena takutnya kalau terlalu banyak perencanaan malah nggak terrealisasi dengan baik. Terakhir di resolusi keuangan aku tahun 2023 adalah aku harus konsisten untuk membuat budgeting. Gak mau kayak tahun-tahun kemarin lagi karena alasan lagi hamidun jadi mager untuk berbuat apa-apa. Nah aku gak mau, pokoknya
kalau bisa maksain diri untuk gerak, jangan banyak malas-malasan, karena kita kan punya tujuan dan cita-cita yang mau kita capai. Jadi harus lebih nge-push diri untuk termotivasi kembali setiap kemalasan itu muncul. Nah, ini udah di akhir video aku. Aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang nontonin video aku dari awal sampai akhir, dan mohon maaf kalau di video aku masih banyak kurangnya. Kalau kalian punya ide-ide dan saran, kalian bisa komen di bawah. Oke, segitu dulu. See you next my video. Bye bye.